Kini dari wilayah sekitar. Bencana banjir dan longsor pekan lalu telah meluluh lantakkan sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Beberapa kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Mereka meminta bantuan pemerintah pusat dan memohon bencana di Sumatera kali ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bicara bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Kami juga harus memikirkan siapa yang membersihkan sekolah, fasilitas umum, masjid, musala, menasa. Ini juga harus ada yang tindak-lanjuti dengan lumpur keadaannya di sekolah-sekolah itu ada yang 3 sampai 4 meter. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta ada relawan, lembaga-lembaga LSM, pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Bupati itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali kalau daerah tidak mampu ini. Seruan serupa juga disampaikan aktivis Usman Hamid. Menurut Usman, dengan penetapan status bencana nasional akan mempercepat penanganan korban bencana sekaligus membuka lebih banyak bantuan masuk, termasuk dari masyarakat internasional. Kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah tidak perlu beralasan takut asing. Asing yang merusak Indonesia adalah asing yang bekerja sama dengan para pejabat Indonesia untuk merusak kekayaan alam demi keuntungan segelintir orang-orang mereka saja. Sementara pemerintah menegaskan status bencana nasional saat ini belum diperlukan. Tanpa status bencana nasional, Menko PMK Pratikno memastikan penanganan dampak bencana Sumatera telah dilakukan dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden, termasuk TNI Polri, ya, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga. Tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Hal senada disampaikan Mensesnek yang juga juru bicara Presiden Prasetyo Hadi. Prasetyo menyatakan pemerintah memiliki banyak pertimbangan sehingga belum menetapkan status bencana di Sumatera bagian utara sebagai bencana nasional. Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Ya banyak, akan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya, pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah
bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Aktivis Amnesty Internasional Indonesia, Hairil Halim, menyatakan penetapan status bencana nasional sangat diperlukan. Dengan status itu bisa memberi legitimasi pada pemerintah, khususnya Presiden, untuk melakukan audit lingkungan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana di Sumatera kali ini. Tapi apa yang lebih penting dari penetapan status nasional ini adalah konsekuensi hukum, ataupun ini bisa memberikan legitimasi politik bagi Presiden untuk melakukan audit lingkungan setelah proses recovery terjadi. Jadi proses audit lingkungan, jika perlu dilakukan moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di Sumatera ini. Kita lihat, kalau kita melihat data Walhi itu ada dari 10 tahun terakhir, dari 2016 sampai 2024 itu 1,4 juta itu lahan yang menjadi terdeforestasi di ketiga wilayah provinsi ini. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles bahwa itu sudah kita lakukan penanganannya. Tapi kalau ada status hukum dari status nasional, bencana nasional ini, itu akan memberikan legitimasi kepada Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh yang diperlukan. Ya. Selain menangani dampak banjir dengan memberikan bantuan pada korban serta memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga mulai mengusut dugaan pelanggaran dalam temuan kayu gelondongan yang diduga menjadi pemicu dampak parah bencana Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV.